Walaupun masih gunain CPU Raptor Lake, laptop ini termasuk rilis baru di Indonesia. Tapi laptop ini patut banget dilirik karena diajak kerja ataupun buat kuliah, ini laptop tuh masih asik banget dan punya banyak fitur untuk produktivitas. Ini dia Asus VivoBook 14 A1404. Sesuai target pasarnya, Asus mendesain laptop ini spesial untuk golongan young and practical people. Artinya buat kalian, para anak muda yang pengen laptop simple, praktis, dan gak lupa juga stylish. Ini sih udah cocok banget, punya karakter kalem dan elegan yang polos dengan logo Asus VivoBook yang modern di salah satu sisinya. Yang gue paling suka dari desainnya adalah dimensi dan bobotnya ini. Karena dimensinya ini memanjang ke samping dengan ukuran 32,49 x 21,39 cm. Desain yang lebih memanjang ke samping ini memberikan kesan yang lebih compact sekaligus lebih lebar yang menurut gua lebih enak dilihat. Apalagi ketebalannya yang nggak sampai 2 cm dan bobotnya yang cuma 1,4 kg. Ini asik banget buat diajak jalan atau laptop ini bikin asik kalau diajak mobilitas yang tinggi. Atau buat kalian yang sibuk banget yang punya mobilitas tinggi harusnya bisa aja ngelirik laptop ini. Buat durability-nya, Asus uji laptop ini dengan standar military grade yaitu seperti biasa MIL STD 810H dengan 12 metode pengujian ketat dan 26 prosedur pengujian berat. Artinya daya tahannya sudah di atas kelas industri yang bakal jamin ketangguhan Asus VivoBook ini. Ya asal nggak dibanting secara sengaja aja. Harusnya masalah yang datang dari getaran, kepentok, suhu dan lainnya ini masih aman semua. Soal durability penggunanya, Asus juga memberikan coating Asus Antimicrobial Guard Plus yang bisa menghambat pertumbuhan virus dan bakteri di permukaan laptop ini sampai 99%. Yang 1%-nya dibiarin lari aja mungkin biar kasih tahu ke temennya kalau laptop ini gak bisa jadi tempat tinggal virus. Yang perlu kalian tahu, ini udah ada plusnya, artinya sudah mendapatkan patch terbaru untuk ketahanan terhadap virus yang sempat trending tahun-tahun kemarin, yaitu COVID-19. Jadi ya ini merasa lebih aman lah, apalagi sekarang kan COVID lagi naik-naiknya lagi nih. Didesain sebagai laptop produktivitas, Asus memberikan banyak banget nih fitur yang bisa mendongkrak performa produktivitas kalian. Satu hal yang gua notice adalah saat laptop ini dibuka ternyata seri VivoBook ini sudah tidak menggunakan teknologi ergolift lagi. Tapi nggak perlu sedih karena kalian akan dapat layar yang bisa dibuka sampai 180 derajat. Nah kalau yang sebelumnya pakai ergolift itu nggak bisa dibuka sampai 180 derajat. Jadi tetap ada poin plusnya. Jadi buat tugas kelompok atau mau presentasi tinggal dorong aja, nggak perlu diputar-putar lagi laptopnya, praktis banget. Nah, untuk teknologi layarnya sendiri sudah menggunakan IPS dengan resolusi 1080p, jadi punya sudut pandang yang luas dan gak akan bikin mata cepet pegel kalau kerja seharian di laptop ini. Apalagi kan sekarang mahasiswa ini pasti sering banget standby 24 jam mungkin ya di laptop. Ya walaupun nggak harus produktif, kadang kebanyakan Netflix atau drakor biasanya. Yang penting untuk hiburan laptop ini tetap asik mau dimanapun. Karena Asus memberikan preset warna biar gambarnya ini lebih berwarna dan lebih hidup lagi dengan profile vividnya. Atau lebih nyaman biar enak dilihat lama-lama ada profile eye care. Sayangnya color gamut yang dimiliki laptop ini masih kurang untuk kebutuhan secara profesional editing. Saat diuji menggunakan Calman Portrait Display, laptop ini hanya memiliki sRGB 65% dan DCI-P3-nya 49% dan REC 2020-nya ini 35,2%. Tapi sebenarnya ya wajar aja lah karena laptop ini memang ditujukan untuk kerja office, bukan desain secara profesional, dan ini harus dicatat untuk kalian. Tapi yang menurut gua paling bikin nyaman buat kerja adalah keyboardnya. Kayaknya Asus di sini sudah katam lah dengan dunia keyboard laptop karena udah berapa tahun juga bertumbuh kan dari sisi brand Asusnya. Karena keyboard ErgoSense yang ada di laptop ini beneran bikin nyaman. Keycapsnya ini dibuat melengkung 0,2 mm, bikin jari tuh kayaknya pas aja, rasanya pas lagi ngetik-ngetik. Udah gitu travel key-nya juga masih bisa dibilang pas di 1,4 mm. Jarak antar key-nya juga sudah pas, dan yang mungkin gak dipikirin brand lain adalah keycapsnya ini gak tenggelam atau gak rata dengan base keyboardnya. Keycapsnya ditahan sekitar 0,1 mm di atas
base-nya. Jadi enak aja gitu, key-nya nggak terasa mendelep kalau ditekan terlalu dalam. Ditambah keyboard ini juga udah ada backlit warna putih yang bisa bantu kalian ngetik dalam kondisi ruangan yang kurang cahaya atau gelap. Kalau gua kalkulasi dengan keyboard ini bisa tingkatin produktivitas kalian sampai 200% lah minimal. Kecuali kalian manusia banyak alasan. Jadi fitur-fitur plus seperti ini harusnya nggak jadi alasan atau nggak berpengaruh sama sekali buat kalian. Kalau memang dari manusianya udah malas. Kalau kalian perhatikan di salah satu sudut touchpadnya ini udah ada fingerprint sensor. Jarang nih ada laptop di harga segini punya fingerprint sensor. Fitur kayak gini bakal bikin kalian saset saat login dan gak perlu lagi masukin password atau ketik-ketik pin gitu kan yang bikin lama pas mau kerja. Karena bukan pas gaming aja waktu itu krusial, saat kerja juga ya sekian milisecond mungkin itu penting gitu buat yang emang waktunya ini selalu produktif setiap detiknya. Selanjutnya buat yang sering online meeting atau kuliah online, Asus memberikan kombinasi webcam dan mikrofon yang cakep juga di laptop ini. Webcamnya ini punya resolusi 720p yang punya kualitas yang cukup baik. Ditambah lagi fitur Asus 3D NR atau 3D Noise Reduction yang bikin video kalian ini minim noise walaupun di lokasi yang kurang cahaya. Jadi enak nih buat meeting sama klien atau kalian ketemu dosen killer yang butuh ngeliat muka kalian. Jadi semuanya tuh aman dan kalian tuh nggak perlu merasa insecure gitu karena gambar kalian burik. Dan mungkin bisa ningkatin kepedean kalian mungkin sampai 200% lah. Nah selain itu kalian juga yang penting banget akan privacy, Asus juga memberikan privacy shutter buat tutup kameranya kalau lagi nggak dipakai. Lumayan buat mengurangin kecemasan kalian atau anxiety kalian yang parno sama privacy. Mungkin ada yang lagi mandi, mungkin nggak sengaja kerekam di laptopnya kan oleh oknum-oknum yang bejat gitu kan. Ya tapi nggak Asus sudah memberikan pengamanan lebih lah untuk dari sisi webcamnya. Untuk mikrofonnya sendiri gue bisa acungin 2 jempol karena Asus memberikan next level AI noise cancelling audio dengan memanfaatkan fitur AI tentunya. Dan ini dapat menyaring suara yang nggak penting kayak ocehan teman kalian atau omelan pacar kalian dan lain-lain, dan bisa mengisolasi suara kalian agar terdengar lebih jelas lagi dan lebih bersih. Ditambah Asus juga memberikan fitur conference call yang bisa kalian pakai saat kalian lagi kerja kelompok yang butuh lebih dari satu presenter. Atau misalnya kalian mau podcast nih pakai laptop ini bisa juga. Ya walaupun gak ideal podcast pakai laptop gitu kayaknya aneh aja. Kayak kita tuh kesannya gak bermodal gitu loh kalau misalnya podcast pakai mikrofon laptop terus mikrofon bawaannya ya. Ya cuman kalau misalnya dipakai untuk backup ya tetap bisa aja mikrofonnya. Buat mendukung pekerjaan juga kita butuh banget banyak port untuk storage eksternal, keyboard atau mouse tambahan atau extend layar ke monitor yang lebih gede misalnya. Makanya Asus memberikan port yang cukup komplit di laptop ini. Kalian akan mendapatkan 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type C, 1 USB 2.0 Type A, dan entah kenapa masih ada 2.0 di sini ya. Dan satu HDMI 1.4 dan audio port yang terakhir. Cukuplah buat kebutuhan office standar dan sayangnya masih belum ada micro SD card reader di dalam laptop ini. Yang paling penting adalah gimana performanya. Nah, jajaran laptop Asus VivoBook 14 seri A1404 terbaru ini sudah menggunakan prosesor Intel Core i3-1315U yang punya 6 core dan 8 thread. Jadi, dia punya 2 performance core yang dipadukan dengan 4 efisien core. Dengan maksimum boost clock-nya ini sampai 4,5 GHz. Kalau dilihat dari performanya di PC Mark X dan Cinebench, ini sudah jauh di atas i3 bahkan i5 Gen 10 yang masih banyak bertebaran dijual di pasar. Karena belakangan ini hidup kita tuh makin banyak bergerak atau bergantung di browser, jadi di pengujian browser bench, laptop ini punya hasil yang cukup decent juga. Untuk responsitivitas, motion graphic, dan web app juga sudah nyaman banget di laptop ini. Jadi nggak perlu ragu buat kerja di G Drive atau editing di Canva atau nonton Netflix. Semuanya itu masih bisa dibilang lancar semua dan gak ada masalah sama sekali. Untuk stabilitas performanya sendiri ini juga sudah cukup baik. Saat gua uji dengan Cinebench R23 dan di looping sebanyak 10 kali berturut-turut, ini hanya memiliki perbedaan performa 1,85% saja dari run 1 ke berikutnya. Dengan suhu maksimalnya di awal itu ada di 96 derajat Celcius dan selanjutnya akan bertahan di 78
derajat Celcius. Ini sih saat dilakukan penyiksaan ya. Kalau cuma dipakai office atau nonton film aja nggak akan nyentuh 70 derajat Celcius. Ini hanya untuk kondisi disiksa 100%. Pasti dari kalian akan ada yang nanya, bisa pakai gaming nggak? Bisa dipakai desain nggak? Tenang, pasti kita akan tes juga dan akan kita tampilin hasilnya. Buat gaming, dalam tanda kutip sebenarnya bisa-bisa aja, tapi game apa dulu? Karena laptop ini hanya ditenagai oleh GPU Intel HD. Pastinya hanya game kompetitif yang jalan nyaman. Kami uji dengan game Valorant dan Dota 2 masih playable di setting rata kiri 1080p, tapi perlu diperhatikan 1% low-nya ini ada di bawah 20 fps. Jadi akan terasa hambatan sedikit aja. Tapi overall masih bisa main. Untuk game Apex Legends ya janganlah ya, karena gua cuman dapat average FPS-nya ini di 16 aja. Dan itu bisa gue bilang nggak playable banget. Jadi untuk game Dota dan Valorant ya masih bisa dimainkan. Untuk desain dan rendering agak maksa sih ya. Saat gue uji di Premiere Pro, Seeking Timeline masih terasa lancar, gak ada hambatan berarti pakai template yang biasanya kita pakai. Tapi saat kita rendering ini butuh waktu sampai 16 menit untuk video 5 menit. Gua rasa sih ini sudah memaksakan. Apalagi rendering 3D ya, ini sih sudah makin menyedihkan. Rendering BMW di Blender aja sampai makan waktu hampir 9 menit. Ya emang ini laptop didesain untuk office aja, atau gaming tipis-tipis ya masih bisa lah. Ya kalau misalnya kalian gak berekspektasi tinggi ya, FPS sampai 60-an gitu, janganlah. Tapi at least bisa main game lah. Satu hal yang bikin laptop ini menarik adalah upgradability-nya. Di saat brand-brand besar melimitasi pilihan upgrade-nya, Asus malah gak mau sunat hal itu. Walaupun termasuk laptop mid to low, laptop ini masih bisa upgrade RAM dan SSD-nya. Sebenarnya RAM dan SSD bawaannya ini udah cukup buat urusan office. Menggunakan NVMe SSD 512GB dari Micron, dan kecepatan ini sampai 4000 MB per second, dan RAM-nya ini 8GB 3200 MHz. Tapi kalau kedua ini tidak cukup, kalian masih bisa mengganti atau mengupgrade-nya ke yang lebih besar lagi, karena masih ada satu slot RAM lagi yang bisa kalian tambah. Sementara untuk storage-nya ya kalian bisa ganti storage-nya. Untuk urusan baterai jelas harus tahan lama. Laptop produktivitas yang sering dibawa kerja atau kuliah kayak gini gak asik kalau dikit-dikit minta charge. Makanya Asus memberikan kapasitas baterai yang cukup besar juga di kelasnya, yaitu 42 Wh, yang saat kami uji dengan menggunakan PC Mark 10 Modern Office Battery Test pada setting Whisper Mode dapat bertahan sampai 8 jam 21 menit. Buat kalian yang suka Netflix atau nonton film seharian, tenang aja, laptop ini bisa bertahan sampai 6 jam 48 menit di skenario PC Mark 10 video playback test. Jadi bisa nonton sekitar 6 episode drakor lah tanpa cas. Tapi ingat, kami tetap merekomendasikan laptop ini atau barang apapun yang kalian beli untuk melakukan hal-hal yang positif dan produktif. Jangan nonton Netflix, karena Netflix itu gue sendiri nih berusaha menamatkan Netflix itu nggak tamat-tamat sampai sekarang. Yang gue sayangkan di sini adalah chargernya. Yes, chargernya kecil, enteng dan enak dibawa, tapi dengan daya 45 watt harusnya bisa dikonversi jadi charger Type-C, atau seenggaknya Type-C yang ada di laptop ini bisa dipakai untuk charge juga. Jadi kita bisa beli sendiri casan Type-C yang kecil-kecil, yang mini-mini, yang enak dibawa, yang kompatibel banyak ke device-device yang kita pakai sehari-hari. Tapi sayangnya nggak bisa. Ini sayang banget sebenarnya menurut gua. Harusnya fitur ini bisa memberikan laptop ini makin bersinar di kelasnya. Tapi mungkin Asus punya pertimbangan lain, mungkin karena stok chargernya mungkin masih banyak, jadi dipakai ya kayak gitu. Mungkin takut nyenggol produk lain juga, atau mungkin takut nyenggol di lini produknya sendiri, ya gue juga nggak tahu. Tapi yang didapatkan di sini ya charger 45 watt dengan versi Asus sendiri. Tapi gue pribadi sih masih berharap siapa tahu nanti kedepannya ada update firmware dari Asus yang menginformasikan laptop ini bisa menggunakan charger 65 watt Type-C atau 45 watt Type-C. Ya siapa tahu nanti kan di upgrade gitu firmware, siapa tahu ada aksesnya. Ya namanya angan-angan, siapa tahu bisa. Ya siapa tahu angan-angan itu terjadi, atau angan-angan hanya menjadi anyang-anyang aja. Oke, kesimpulannya, untuk kebutuhan kerja atau kuliah ini laptop sudah hampir sempurna sebenarnya. Apalagi harganya cuma 7.700.000-an aja. Kalian sudah dapat laptop yang punya desain stylish, enteng, dan compact. Punya segala fitur yang mendukung produktivitas seperti layar IPS Full HD dan bisa diputar sampai 180 derajat.
Keyboard ErgoSense yang nyaman, fingerprint sensor, webcam dan mikrofon yang sudah cukup cakep di kelasnya, port komplit, jeroannya bisa di-upgrade, dan gak lupa performanya ini bisa diandalkan untuk kelasnya. Tambahan lagi yang belum gua sebutin adalah garansinya sudah 2 tahun dan 1 tahunnya masuk ke Asus Perfect Warranty. Garansi yang meliputi kecerobohan tangan-tangan kalian atau kesengajaan kalian, atau mungkin yang nggak sengaja tapi fatal gitu kan. Jadi kalau laptop ini nggak sengaja jatuh atau ketiban atau apapun itu kesalahan pengguna, ini masih dapat digaransiin ke Asusnya langsung. Jadi mungkin bisa diganti baru sama Asus. Kekurangannya buat gua sih cuman di chargernya aja yang masih belum menggunakan Type-C. Jadi gemes aja gitu. Coba ya mungkin next time-nya atau next generation dari VivoBook ini mungkin bisa dikasih charger Type-C. Cuman kalau nggak dapat juga ya sudahlah ya. Siapa tahu ada kompetitor lain yang mungkin bisa mulai duluan, jadi Asus juga akan mengikuti juga. Dan semua kekurangannya pun bisa dimaklumi dengan semua kelebihan-kelebihannya. Mungkin tinggal pendapat kalian aja gimana tentang laptop ini. Ya tinggal komen aja di kolom komentar. Mau jadi golongan anak muda praktis dan stylish pakai laptop ini, ya langsung aja komen di bawah kasih pendapat kalian tentang laptop ini. Mungkin sampai di sini aja video konten kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys. Kok aneh ya.